Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membaca materi kitab kuning yang ke-8 tentang mengamalkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsir wa ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madkuru. Ilmu tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk menafsirkan atau menyingkap ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Dengan ilmu tafsir, seseorang mampu mengungkap atau mengetahui maksud ayat-ayat Al-Quran. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi, dan sedangkan ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama secara rinci. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Abu Hanifah berkata, Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Beliau juga berkata, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan, sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Fayambaghi lil insani alla yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Fayastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu ma yadurruha. Maka dari itu harus belajar ilmu yang bermanfaat dan menjauhi ilmu yang tidak berguna. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayazdadu uqubatan, supaya akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya. Na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabihi wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailil ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun. Aku berlindung kepada Allah dari siksa dan murkanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menerangkan keutamaan ilmu. Walam yastaghil bidikriha kailayatul al-kitabu. Namun tidak saya cantumkan seluruhnya supaya kitab ini tidak terlalu tebal. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahwasanya makalah ini menjelaskan tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Bahwasanya Imam Az-Zarnuji menjelaskan bahwa ilmu yang tidak diamalkan tidak akan memberikan manfaat, bahkan bisa menjadi bumerang bagi penuntut ilmu. Dalam hal ini beliau mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan adalah seperti pohon tanpa buah. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu seharusnya membuahkan perubahan perilaku dan amal soleh. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, ilmu itu akan mendapatkan cobaan atau celaan dan bukan kemuliaan. Nah, ilmu juga harus didorong dengan ketaatan, yang mana harus membawa seorang muslim itu semakin takut kepada Allah SWT, memperbaiki ibadah dan menjauhi kemaksiatan. Imam Az-Zarnuji menekankan bahwa tanda seseorang diberi taufik dalam menuntut ilmu adalah ketika ilmunya membuat dia semakin taat dan rendah hati, bukan sombong atau merasa paling benar. Imam Az-Zarnuji juga mengingatkan bahwa orang yang mengetahui suatu kewajiban tapi tidak mengamalkannya akan lebih berat hisabnya di akhirat dibanding orang awam yang tidak tahu ilmu adalah menambah tanggung jawab. Contohnya,
Jika seseorang tahu bahwa sholat itu wajib, tapi dia itu tidak melaksanakannya, maka dia berdosa 2 kali. Kenapa? Karena tidak sholat dan karena mengetahui kewajibannya itu, tapi dia mengabaikannya. Mengamalkan ilmu itu juga tercermin dari akhlak sehari-hari, termasuk adab kepada guru, orang tua, teman, ataupun masyarakat. Imam Az-Zanuji memasukkan ini dalam lingkungan pengalaman ilmu. Dalam mengamalkan ilmu, sangat penting untuk menjaga niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer atau mencari pujian. Ilmu yang diamalkan dengan niat riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk penjelasannya sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan mengi'rabkan kalimat kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayazdada uqubatan. Kainya itu adalah harfu ta'lil atau harfu nawasib, dan la-nya itu adalah harfu nafyun atau huruf peniadaan. Yakuna itu adalah fi'lul mudhari mansubun bikai wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, aklun itu sebagai fa'il marfu'un li yakuna mudhaf, jadinya sebagai mudhaf juga. Dan hu-nya itu adalah dhamirun muttasilun fi mahalli jarri bil idhafati. Wa ilmuhu, wa-nya itu adalah harful athafi, dan ilmun adalah ma'tufun marfu'un mithlu akli. Hu-nya itu adalah dhamirun muttasilun bil fi mahalli jarri bil idhafati. Selanjutnya yaitu hujatan. Kalimat hujatannya itu sebagai khobarnya kana. Khobarnya yakunu mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Alaihi, dan alaihinya itu sebagai jarun majrurun muta'alliqun bi hujjata. Faizdada, fa-nya itu sebagai huruf ataf. Yazdadanya itu fi'lul mudhari mansubun bi fa. As-sababiyatu, sebabnya itu karena ba'da kai, setelah kai. Uqubatannya itu sebagai maf'ulun bihi mansubun liyazdada. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.